Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Belajar Tumbuh. Kali ini seperti biasa saya akan mengupdate perkembangan saya berbicara depan kamera. Dan untuk teman-teman yang masih belajar dan sama seperti saya, tetap semangat. Dan di sini saya akan berbicara beberapa tips ala saya lah, yang berbicara depan kamera, storytelling apa segala macam. Ini yang saya lakukan ya selama saya buat video ini. Pertama, saya baca buku dan nyari referensi. Terus kedua, storytelling ya, saya menceritakan apa yang saya alamin, apa yang saya rasain gitu aja. Seperti semuanya sih bisa dibuat konten apapun itu. Yang penting kita berani bicara aja dulu depan kamera. Selebihnya nanti juga mengikutin lah, kayak storytelling apa segala macam. Dan untuk hari ini mungkin saya akan bercerita. Saya habis beli buku novel kalau nggak salah, Rumah, dan itu sangat seru. Padahal saya baru beberapa baca, belum tuntas, tapi isinya menarik. Kalau teman suka novel, cobalah, mungkin itu recommended lah buat dibaca. Itu isinya juga menarik, ceritanya apa segala macam. Menurut saya itu buat tambah wawasan kita, pengalaman kita. Dan saya juga yang saya pelajarin itu, yang buat public speaking itu, bukunya Public Speaking for apa ya, saya itu karyanya Eden atau siapa ya, lupa saya. Mungkin nanti saya akan jelasin lah. Saya bawa bukunya di ini, dan itu sangat membantu banget buat saya. Cara saya pede, atau cara di situ juga menceritakan tentang orator ulung, belajarnya seperti apa, terus cara dia menyampaikan sesuatu itu seperti apa, cara menyikapi di depan publik itu ketika gugup, ketika nervous itu seperti apa. Nanti juga di situ dijelaskan semua. Jadi lumayan buat pengetahuan kita semua sebenarnya. Dan satu lagi, kalau saya sih biasanya kalau storytelling itu saya saya tulis dulu apa nih gitu, paling intinya aja. Misalkan contohnya kamera gitu kan, ya udah ya kamera ya buat kebutuhan kita, buat ngerekam atau segala macam, bisa buat dokumentasi apa segala macam, itu gunanya kamera. Seperti itulah, jadi bisa panjang topiknya. Atau misalkan contoh lagi yang ada di sekeliling kita nih, saya ambil contoh es batu ya. Es batu tuh sekarang kebanyakan yang kristal. Beda zaman kita dulu tuh ada es batu balokan. Pernah ngerasain nggak, atau pernah nyobain nggak tuh es dulu waktu saya kecil tuh, es batu campur orson, iya kan? Nah seperti itu ya, contohnya seperti itulah, bisa dikembangkan jadi gitu kan. Jadi ada topik aja buat bicara kita, buat konten kita gitu. Seperti itu. Sebenarnya semuanya menarik, tergantung kita menyampaikannya atau apa ya. Mungkin teman-teman lebih menarik dari saya menyampaikan sesuatu kan ya. Makanya teman-teman, ayo coba kita belajar bareng bersama gitu, seperti itu. Dan apalagi ya, untuk public speaking sih mungkin saya masih benar-benar jauh masih jauh lah untuk dapat ilmu itu. Tapi saya nggak putus asa, tetap belajar aja, dan bagaimana cara menyaring kata-kata buat menyampaikan ke orang atau presentasi ke orang, seperti itulah. Terus gimana cara berkomunikasi sama orang, gimana supaya audiens kita bisa menerima omongan kita,
bisa menerima masukan kita atau bisa menerima presentasi kita. Intinya sih seperti itu. Nah, mungkin lebih banyak kegunaannya lah, karena kita bisa bicara depan kamera atau public speaking itu sebenarnya tidak bisa digantikan sama AI. Walaupun AI kita canggih kan tetap aja harus dipresentasikan. Kalau presentasinya jelek ya tetap aja kita nggak bisa apa-apa. Jadi barangnya, produk kita jelek seperti itu. Makanya harus benar-benar bisa presentasi dan public speakingnya yang bagus. Jadi bisa menarik perhatian audiens kita dan klien kita seperti itu. Ya mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang lebih jago dari saya atau misalkan ini, ya mohon masukannya di kolom komentar karena saya masih belajar seperti itu. Ya mungkin nggak ada telat lah buat saya belajar, tetap berusaha. Ya mungkin itu aja ya teman-teman buat video kali ini. Kalau misalkan ada kritik saran bisa di kolom komentar. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman.